Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, mengapa begitu buruk? Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya Ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan. Apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus menanggung dosa kita supaya kita memiliki keselamatannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Derita, derita yang keji, mengerikan, dan menyiksa, derita yang tak kenal henti, tak tertahankan, dan tak terkatakan,
Dengan setiap cambukan di punggung Yesus dan setiap langkah yang berat mendaki bukit Golgota, Sang Juru Selamat menerima hukuman atas dosa yang kita perbuat. Di dunia yang mengajak kita untuk menjadikan semuanya baik-baik saja, kerap kali kita memandang dosa dan berpikir, apa salahnya berbuat dosa? Lagi pula, dosa kita tidak begitu buruk. Jika kita berbohong atau berbuat curang sedikit saja, apa bahayanya jika kita bergunjing atau berkata kasar beberapa kali? Siapa yang akan terluka? Mengapa dosa begitu buruk? Dosa itu buruk karena dosa membuat Yesus harus menderita. Ya, dosa kita adalah alasan Yesus menderita siksaan saat dia berjalan menuju penyaliban dan saat dia tergantung di atas salib itu hingga akhirnya mati secara mengerikan. Tentu saja kita tidak pernah dapat mengubah apa yang telah terjadi. Derita itu tidak pernah dapat dibatalkan. Namun kita perlu mengerti bahwa jika kita terus berbuat dosa secara sadar, sebenarnya kita membelakangi Yesus dan deritanya. Seakan-akan kita berkata bahwa kita tak peduli terhadap apa yang dialami Yesus karena kita tetap akan melakukan apa yang kita inginkan. Berdosa di bawah terang salib berarti mengatakan kepada Yesus bahwa bahkan penderitaannya yang hebat pun belum membuat kita mengerti tentang kekejaman dosa. Mengapa dosa begitu buruk? Lihatlah apa yang dilakukan dosa terhadap Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perkataan ini selalu dibaca secara harfiah oleh orang percaya. Akhirnya kita salah mengerti arti teksnya. Banyak orang beranggapan bahwa kesembuhan yang dimaksud teks ini adalah kesembuhan fisik. Padahal, maksud teks ini secara mendalam adalah penebusan manusia dari dosa agar menjadi selamat. Hal ini masuk di akal oleh karena fakta ayat tersebut tidak mengaitkan bilur-bilur kepada pemulihan secara ilahi. Teks ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5, dan merupakan ayat-ayat landasan yang menegaskan pemulihan ilahi termasuk di dalam penebusan. Surat Petrus merupakan referensi langsung dari Yesaya 53 dan menjadi sebuah indikator tentang pikiran Roh Kudus mengenai penerapan dari kata-kata yang ada di dalamnya. Perhatikan dalam ayat ini, sama halnya dalam Yesaya 53 ayat 5, ada kesamaan yang menyebutkan tentang kesembuhan. Tetapi dilihat dari ayat sebelum atau sesudahnya, tidak ada apapun yang menjelaskan tentang kesembuhan secara jasmani. Hal yang dikatakan adalah ketika Yesus mati di kayu salib, Ia mati untuk dosa-dosa kita, bukan untuk penyakit jasmani kita. Penebusannya adalah untuk menjadikan kita dibenarkan bukan sehat. Petrus semakin mempertegas bahwa maksud Roh Kudus dalam Yesaya 53 adalah penebusan Kristus berfungsi untuk menanggung dosa-dosa kita, penyakit rohani, bukan penyakit jasmani. 1 Petrus 2 ayat 24 mengarahkan kita pada fakta bahwa kesembuhan ini harus membuat kita hidup benar. Hal inilah yang dikaitkan dengan tanggungan dosa kita oleh Dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada orang-orang yang mungkin bersikeras mengatakan, ini bukan soal dosa, tetapi kesembuhan. Ini adalah pertanyaan yang sah dan dapat dijawab secara alkitabiah. Alkitab berbicara tentang dosa sebagai penyakit. Yesaya pasal 1 menunjukkan bahwa Ia tidak asing dengan permasalahan dosa sebagai penyakit, satu-satunya hal yang perlu untuk disembuhkan dari kita. Pasal 1 ayat 4-6 menunjukkan Israel sebagai bangsa yang berdosa.
Amat jelas sang penulis menganggap dosa sebagai suatu penyakit bagi Israel, atau manusia, dan penyakit tidak membutuhkan pengampunan, tetapi membutuhkan pemulihan, penebusan, dimanapun disampaikan, merupakan hal yang berurusan dengan dosa, baik dinyatakan sebagai menutupi dosa, menanggung dosa, atau dipulihkan dari penyakit yang dihasilkannya. Berdosa dalam Alkitab diidentifikasi sebagai penyakit. Bisa saja kedua paham ini terjadi, namun kita harus tetap memahami teks ini dari sudut penebusan bukan dari sudut pemulihan. Jika kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita, bisa jadi kita akan juga memperoleh pemulihan jasmani. Itu sebab dalam pelayanan jangan kita terjebak memakai teks ini bagi orang-orang yang sakit secara fisik, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Teks ini harus tetap kita pahami dari sudut penebusan dosa, bahwa bilur-bilur Tuhan itu diberikan dalam rangka membebaskan dan menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jika kita mengalami pemulihan fisik, maka itu adalah berkat yang menyusul atas penebusan yang kita terima dari Tuhan. Karena itu, hargailah bilur-bilur Tuhan dalam rangka menebus dosa-dosa kita. Penyakit kita yang ditanggungnya, Yesaya 53 ayat 4 berkata, "Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya." Penyakit kita adalah dosa kejahatan, pelanggaran, melawan dan memberontak kepada Allah, dan lain sebagainya. Upah dari segala dosa kita adalah maut, kematian kekal. Dosa akan membawa manusia ke neraka jahanam. Seluruh usaha manusia untuk menyembuhkan penyakit ini gagal. Tidak satu pun dari usaha manusia yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Hanya satu cara untuk menyembuhkan manusia dari dosa, yakni dengan kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib ribu tahun yang lampau adalah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa tersebut bukan sekedar peristiwa sejarah biasa, tetapi peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia yang hidup di planet ini. Mengapa? Sebab kematian Yesus ribu tahun yang silam adalah kematian yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan dan memberkati. Sebab Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi pengganti, tumbal, bagi kita. Itu berarti Dia mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa kita. Alkitab mencatat, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berarti sekarang kita adalah orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Yesus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti sekarang kita bukan lagi orang miskin, tetapi orang yang diberkati di dalam Dia. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti sekarang kita tidak perlu lagi sakit sebab kita telah memiliki kesembuhan. Memang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita. Seharusnya kita yang dikutuk. Seharusnya kita yang harus menanggung sakit penyakit kita. Seharusnya kita yang masuk neraka. Tetapi semua itu telah digantikan dan ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib ribu tahun yang silam. Tetapi mengapa kita masih sakit, miskin, dan ragu-ragu tentang keselamatan kita bila Kristus memang sudah menanggung semua kutuk kita? Masalahnya, pikiran kita belum diperbaharui dengan firman Allah.
Pikiran kita masih berpikir seperti sebelum kita percaya pada Kristus. Padahal di pihak Allah kita dipandang sudah selamat, sudah sembuh, sudah diberkati dan sudah dipulihkan. Mengapa kita berpikir yang lain? Oleh sebab itu ganti pikiran kita bila kita ingin menjadi seperti yang dipikirkan oleh Allah dalam firman-Nya. Renungankan semua kebenaran firman Allah hingga firman Allah memperbaharui pikiran dan kesadaran kita. Bila itu yang terjadi, maka kita akan menikmati karya Kristus. Apa artinya Kristus terluka karena pelanggaran kita? Dalam nyanyian hamba Yesaya yang terakhir, kita mempunyai bagian ini. Tetapi Dia dilukai karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman agar damai sejahtera kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata luka yang dibicarakan di sini akan mengakibatkan luka yang parah. Kata Ibraninya secara harafiah berarti menembus atau membosankan. The Message Bible menampilkan kengerian yang terjadi serta sifat kematian Kristus yang mewakili kita. Dosa kitalah yang melakukan hal itu terhadap Dia, yang mencabik-cabik dan meremukkan Dia untuk dosa kita. Kebanyakan terjemahan modern Yesaya 53 ayat 5 menggunakan kata ditusuk. Penusukan tangan dan kaki Yesus dengan paku, lambung, dengan tombak, dan kepala, dengan duri, memberikan penggenapan harafiah atas nubuatan Yesaya ini. Hamba yang menderita yang digambarkan dalam Yesaya 53 adalah seorang penanggung dosa. Keseluruhan pasal 53 kitab Yesaya berkisah tentang penderitaan hamba Tuhan, Sang Mesias, saat Dia menanggung hukuman atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Mesias tidak melakukan kesalahan. Dialah hamba yang saleh, dan Dia tidak melakukan kekerasan dan tidak ada tipu daya yang ada di mulutnya. Pelanggaran adalah pemberontakan. Yesaya 53 ayat 5 secara khusus mengatakan bahwa Kristus terluka karena pelanggaran kita. Karena pemberontakan kita, Dia tidak memberontak melawan Tuhan. Sebenarnya, Dia selalu menuruti kehendak Bapa. Pemberontakan kita terhadap Tuhanlah yang menyebabkan masalah ini. Kristus, dalam kemurahan dan kasih karunia-Nya, dilukai untuk mengatasi masalah ini. Ketika kami melihat Kristus tergantung di pohon, kami tersentak dan dalam kesombongan kami, berasumsi bahwa Dia pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan sehingga Tuhan menghukum Dia sedemikian rupa. Kami menganggap Dia ditimpa, dipukul oleh Tuhan, dan ditindas. Atau, seperti yang dikatakan oleh Message Bible, kami pikir Dialah yang menyebabkannya, bahwa Tuhan sedang menghukum Dia karena kegagalannya sendiri. Tapi kami salah. Kristus menderita di pohon itu demi kita. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa dosa kitalah yang ditimpakan pada Kristus dan bahwa Dia dengan penuh belas kasihan menanggung hukuman yang pantas kita terima. Fakta bahwa Kristus terluka karena pelanggaran kita jelas menunjukkan doktrin penebusan substitusi. Kematiannya bersifat perwakilan, yaitu, Dia mati bagi kita, orang-orang berdosa. Kristus menderita kematian sebagai pengganti kita. Dia menerima hukuman yang pantas diterima atas dosa-dosa kita, dan sebagai imbalannya kita menerima berkat-berkat yang telah diterima oleh kebenarannya. Allah menjadikan Dia yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Ini adalah perdagangan yang luar biasa. Fakta bahwa Kristus terluka karena pelanggaran kita membentuk hubungan langsung antara sengsara Kristus dan kesalahan kita. Dalam hikmat Allah,
Kematian Kristus bukan hanya hukuman yang pantas kita terima, namun juga merupakan obat yang kita perlukan. Melalui pengorbanan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Meskipun kita dulu musuh Allah, kita telah diperdamaikan dengan Dia melalui kematian Anaknya. Yang terakhir, sudut pandang Yesaya patut disebutkan di sini. Ia menulis, "Dia terluka karena pelanggaran kita, bukan, Dia terluka karena pelanggaranmu." Artinya, Yesaya menempatkan dirinya di antara para pelanggar yang menyebabkan terlukanya Mesias. Nabi bisa saja menyebutkan banyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang memberontak, tapi dia tidak melakukannya di sini. Sebaliknya, Yesaya menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka dan menggambarkan dirinya sama bersalahnya dengan mereka. Kita semua adalah orang berdosa, dan kita semua membutuhkan juru selamat. Apakah nubuatan hamba yang menderita di Yesaya 53 tentang Yesus? Mungkin nubuatan terbesar tentang Mesias dalam tanah, kitab Ibrani atau Perjanjian Lama, mengenai kedatangan Mesias Yahudi ditemukan dalam pasal ke-53 dari Nabi Yesaya. Bagian dari kitab para nabi ini, juga dikenal sebagai hamba yang menderita, telah lama dipahami oleh para rabi Yudaisme dalam sejarah untuk berbicara tentang penebus yang suatu hari akan datang ke Sion. Berikut adalah contoh dari kepercayaan tradisional Yudaisme tentang identitas hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Talmud Babilonia mengatakan, Sang Mesias, siapakah namanya? Para rabi berkata, sarjana penderita kusta. Sebagaimana dikatakan, sesungguhnya Dialah yang menanggung duka kami dan memikul kesedihan kami. Namun kami menganggap Dia penderita kusta, dipukul oleh Allah dan menderita. Midrash Ruth Rabbah mengatakan, penjelasan lain, dia berbicara tentang Raja Mesias. Mari kemari, mendekatlah ke takhta, dan makanlah roti, yaitu roti kerajaan, dan celupkan makananmu ke dalam cuka. Ini mengacu pada miliknya Hajaran, seperti dikatakan, tetapi dia terluka karena pelanggaran kita, diremukkan karena kesalahan kita. Targum Yonatan mengatakan, lihatlah hambaku Mesias akan makmur, dia akan tinggi dan bertambah besar dan menjadi sangat kuat. Zohar mengatakan, dia terluka karena pelanggaran kita. Ada di Taman Eden sebuah istana yang disebut istana anak-anak penyakit. Istana ini kemudian dimasuki Mesias, dan memanggil setiap penyakit, setiap kesakitan, dan setiap hajaran bagi Israel. Mereka semua datang dan beristirahat di atasnya. Dan seandainya dia tidak meringankan beban Israel dan membebani dirinya sendiri, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menanggung hukuman Israel karena pelanggaran hukum, dan inilah yang tertulis, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Rabi besar Moses Maimonides mengatakan, bagaimana cara kedatangan Mesias akan muncul seseorang yang belum pernah diketahui sebelumnya, dan tanda-tanda serta keajaiban yang akan mereka lihat dilakukan olehnya akan terjadi. Bukti asal-usulnya yang sebenarnya, karena Yang Maha Kuasa, ketika Ia menyatakan kepada kita pemikirannya mengenai hal ini, bersabda, lihatlah seorang laki-laki yang namanya Tunas, dan ia akan bercabang dari tempatnya. Dan Yesaya berbicara dengan cara yang sama tentang saat ketika dia akan muncul. Tanpa diketahui ayah atau ibu atau keluarga, dia muncul sebagai anakan di hadapannya, dan sebagai akar dari tanah kering. Dalam kata-kata Yesaya, ketika menggambarkan cara raja-raja akan mendengarkan dia, raja-raja akan menutup mulutnya terhadap dia. Sebab apa yang tidak diberitahukan kepada mereka?
mereka telah melihatnya, dan apa yang tidak mereka dengar, telah mereka rasakan. Sayangnya, para rabi Yudaisme modern percaya bahwa hamba yang menderita dalam Yesaya 53 mungkin mengacu pada Israel, atau Yesaya sendiri, atau bahkan Musa atau nabi-nabi Yahudi lainnya. Namun Yesaya menjelaskan dengan jelas, dia berbicara tentang Mesias, seperti yang disimpulkan oleh banyak rabi zaman dahulu. Ayat kedua dari Yesaya 53 menegaskan kejelasan ini. Sosok itu tumbuh sebagai tanaman muda, dan seperti akar yang tumbuh dari tanah kering, tunas yang muncul tidak diragukan lagi merujuk pada Mesias. Dan faktanya, ini merupakan referensi umum mengenai Mesias dalam kitab Yesaya dan di tempat lain. Dinasti Daud akan ditebang dalam penghakiman seperti pohon yang ditebang. Namun dijanjikan kepada Israel bahwa tunas baru akan tumbuh dari tunggulnya. Raja Mesias akan menjadi tunas itu. Tidak diragukan lagi, hamba yang menderita di Yesaya 53 mengacu pada Mesias. Dialah yang dimuliakan di hadapan raja-raja yang menutup mulutnya. Mesias adalah tunas yang muncul dari jatuhnya dinasti Daud. Dia menjadi raja segala raja. Dia memberikan penebusan terakhir. Yesaya 53 harus dipahami merujuk pada kedatangan Raja Daud, Sang Mesias. Raja Mesias dinubuatkan untuk menderita dan mati untuk membayar dosa-dosa kita, dan kemudian bangkit kembali. Dia akan melayani sebagai imam bagi negara-negara di dunia dan menggunakan darah penebusan untuk menyucikan mereka yang percaya. Hanya ada satu orang saja yang dapat merujuk hal ini, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang mengakuinya adalah anak-anaknya, keturunan yang dijanjikannya, dan rampasan kemenangannya. Menurut kesaksian para rasul Yahudi, Yesus mati karena dosa-dosa kita, bangkit kembali, naik ke sebelah kanan Allah, dan dia sekarang menjabat sebagai imam besar agung yang menyucikan kita dari dosa. Yesus, Mesias Yahudi, adalah sosok yang dinubuatkan Yesaya. Rabi Moshe Cohen Ibnu Crispin berkata, Rabi ini menggambarkan orang-orang yang menafsirkan Yesaya 53 dengan menyebut Israel sebagai orang-orang yang telah meninggalkan ilmu guru kita, dan condong mengikuti kekeraskepalaan hati mereka sendiri, dan pendapat mereka sendiri. Saya senang untuk menafsirkannya sesuai dengan ajaran para rabi kami tentang Raja Mesias. Nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya atas perintah ilahi dengan tujuan untuk memberitahukan kepada kita sesuatu tentang sifat Mesias masa depan yang akan datang. Datang dan bebaskan Israel dan nyawanya sejak hari ketika dia mengambil keputusan sampai kedatangannya sebagai seorang penebus, agar jika ada orang yang muncul dan mengaku sebagai Mesias, kita dapat merenung dan melihat apakah kita dapat mengamatinya. Dia mempunyai kemiripan dengan ciri-ciri yang dijelaskan di sini. Jika ada kemiripan seperti itu, maka kita boleh percaya bahwa dialah Mesias yang menjadi kebenaran kita. Tetapi jika tidak, kita tidak bisa melakukannya. Penderitaan hamba Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Penderitaan hamba Tuhan ini sudah dinubuatkan Nabi Yesaya dan telah digenapi ketika Yesus menjalani sengsaranya yang super hebat di kayu salib. Mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani sampai meninggalnya di kayu salib,
Ia menanggung hukuman salib yang paling hina itu demi keselamatan seluruh umat manusia yang Ia cintai. Betapa sedikit orang yang mempunyai konsepsi mengenai penderitaan yang merobek-robek hati anak Tuhan selama 30 tahun hidupnya di atas dunia ini. Perjalanan dari palungan ke Golgota dibayangi oleh kesengsaraan dan penderitaan dan duka cita. Ia adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan menanggung siksaan batin, di mana bahasa manusia tidak sanggup menggambarkannya. Ia bisa mengatakan dengan sebenarnya, "Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihanku?" Penderitaannya adalah penderitaan jiwa yang paling dalam, dan apakah manusia bisa bersimpati kepada penderitaan jiwa anak Tuhan yang Maha Kuasa? Ia membenci dosa dengan kebencian yang sempurna, namun ia mengumpulkan kepada dirinya dosa-dosa seluruh dunia, sementara ia berjalan menuju Golgota, menderita hukuman pelanggar. Tanpa salah, ia menanggung hukuman kesalahan, tanpa dosa, namun menyerahkan dirinya untuk menanggung hukuman pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Hukuman dosa-dosa setiap jiwa telah ditanggung oleh Anak Tuhan yang Maha Kuasa. Kesalahan dari setiap dosa memberatkan jiwa ilahi penebus dunia. Ia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, agar kita bisa menjadi kebenaran Tuhan dalam Dia. Dalam mengambil sifat alamiah manusia, Ia menempatkan dirinya di manalah dilukai karena pelanggaran kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, agar oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam kemanusiaannya Kristus telah dicobai dengan pencobaan yang lebih besar, dengan kekuatan yang gigih lebih daripada manusia yang dicobai oleh iblis, oleh karena sifat alamiahnya lebih besar dari manusia. Ini adalah kebenaran yang ajaib, bahwa Kristus telah terikat kepada kemanusiaan oleh simpati yang sangat peka. Pekerjaan-pekerjaan jahat, pikiran-pikiran jahat, kata-kata jahat setiap anak laki-laki dan perempuan Adam menekan jiwa ilahinya. Dosa-dosa manusia ditimpakan kepadanya karena ia telah menjadi pengganti manusia, dan mengambil kepada dirinya dosa isi dunia ini. Ia menanggung dosa setiap orang berdosa. Oleh karena semua pelanggaran telah dihubungkan kepadanya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Lukisan penderitaan Kristus dalam nubuatan Yesaya ini sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Tidak ada satupun bagian dari hidupnya yang luput dari penderitaan. Penderitaan Kristus menjadi sangat sempurna karena Dia menderita bukan karena Dia bersalah, tetapi justru karena dosa manusia. Penderitaan di atas kayu salib sangat tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh manusia. Dan pada puncak penderitaan itu ia harus menyerukan satu kalimat yang terdengar seperti orang yang putus asa, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Yang artinya, "Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang tidak mungkin terjadi itu sudah terjadi. Bapa meninggalkan anak yang terkasih. Anak berpisah dari Bapa. Murka Bapa bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi karena dosa dan kesalahan yang dipikul atau ditanggungnya. Kitalah yang membuat Dia tersalib. Kitalah yang membuat Dia menderita. Apabila demikian adanya, apakah yang membuat kita tidak bersedia menderita bagi Dia? Biarlah kita tetap mengangkat salib Kristus, sehingga kesetiaan dan kesediaan untuk menderita membuat kita tetap tegak dalam kebenaran Allah. Janganlah kita bangga hanya karena mampu memberi banyak uang bagi gereja, padahal uang tersebut hasil dari menipu orang lain. Tuhan tidak bisa ditipu. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan jujur dan baik. Karena itu,
menderitalah bersama Dia yang sudah lebih dahulu menderita bagi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.
Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.